Setiap kali kita mengisi bensin, yang terlihat sederhana hanya satu hal. Nozzle masuk ke tangki, angka bergerak, lalu kendaraan berjalan lagi. Tapi sebelum BBM sampai ke SPBU, ada rantai panjang yang jarang kita lihat. Ada minyak mentah, ada kilang, ada kapal tanker, ada trader, ada kontrak, ada tender, ada harga internasional. Ada selisih biaya kecil yang kalau dikalikan jutaan barel, nilainya bisa menjadi sangat besar. Di titik inilah cerita Petral dimulai. Petral atau Pertamina Energy Trading Ltd dulu dikenal sebagai anak usaha Pertamina yang mengurusi perdagangan dan pengadaan minyak mentah serta produk BBM impor. Bagi publik umum, nama Petral mungkin terdengar teknis. Tapi dalam sejarah energi Indonesia, Petral pernah menjadi simbol pertanyaan besar. Kenapa impor minyak dan BBM Indonesia terasa begitu rumit? Kenapa ada begitu banyak perantara? Kenapa harga bisa dipersoalkan? Dan kenapa istilah mafia migas begitu sering dikaitkan dengan rantai pengadaan ini? Pertama, kita perlu memahami konteksnya. Indonesia pernah dikenal sebagai negara minyak. Tapi seiring waktu, produksi minyak menurun, dan konsumsi energi naik. Akibatnya, Indonesia semakin bergantung pada impor minyak mentah dan produk BBM. Impor itu sendiri bukan otomatis masalah. Banyak negara mengimpor energi dan banyak perusahaan memakai trading arm. Rantai pasok global memang kompleks. Yang menjadi masalah adalah ketika proses pengadaan tidak cukup transparan, karena dalam bisnis migas, ruang kecil bisa menjadi uang besar. Perbedaan beberapa sen per barel bisa berarti jutaan rupiah dalam volume besar. Pemilihan trader tertentu dan informasi tender yang bocor bisa mengubah hasil pengadaan. Kontrak yang tidak kompetitif dan rute pengadaan yang panjang juga menjadi isu. Atau negosiasi yang dipengaruhi pihak luar. Semua itu mungkin terdengar kecil. Tapi dalam volume impor nasional, efeknya bisa menjadi triliunan rupiah. Itulah sebabnya Petral menjadi sorotan, bukan hanya karena ia membeli minyak, tapi karena publik, pengamat, dan pemerintah pernah mempertanyakan apakah struktur pengadaan melalui Petral membuka ruang bagi pemburu rente. Pemburu rente mengambil keuntungan karena menguasai akses, informasi, koneksi, atau celah sistem. Dalam migas ini bisa muncul lewat perantara yang tidak perlu, pengaturan tender, markup, kebocoran informasi, atau pengaruh informal. Sekali lagi, ini harus dibahas hati-hati. Tidak semua trader berarti mafia. Tidak semua impor berarti penyimpangan. Tidak semua kerugian berarti korupsi. Tapi, jika sistem terlalu tertutup, publik sulit membedakan transaksi wajar dan yang bermasalah. Disitulah istilah mafia migas menjadi populer. Ia bukan hanya menunjuk satu orang, tetapi dugaan jaringan kepentingan antara kebutuhan energi nasional, keputusan impor, dan celah pengadaan. Ketika pemerintah pada 2014 dan 2015 mulai bicara reformasi tata kelola migas, Petral langsung jadi pusat perhatian. Pertanyaannya, apakah Petral hanya korban reputasi buruk atau memang ada masalah struktural yang membuat pengadaan terlalu mahal dan mudah dipengaruhi? Untuk menjawab itu, kita harus masuk ke momen paling penting, pembubaran Petral. Pada masa reformasi tata kelola migas, Petral menjadi salah satu target utama perubahan. Pemerintah ingin memotong rantai pengadaan yang dianggap terlalu panjang. Pertamina ingin memperbaiki sistem impor. Publik ingin tahu apakah selama ini negara membayar BBM lebih mahal, karena ada pihak-pihak yang mengambil rente di tengah jalan. Lalu, pada 2015, Petral diputuskan untuk dibubarkan. Secara simbolik, langkah ini sangat besar. Karena Petral bukan sekadar perusahaan. Ia sudah menjadi simbol rantai impor yang dipersoalkan. Simbol pengadaan yang dianggap kurang transparan. Simbol kecurigaan publik terhadap mafia migas. Setelah itu, dilakukan audit forensik terhadap Petral Group. Hasilnya tidak sesederhana cerita film kriminal. Audit tidak langsung menyajikan satu adegan dramatis, siapa mafia utama, siapa memberi uang, siapa menerima. Yang muncul adalah gambaran sistem yang bermasalah.
Ada temuan tentang inefisiensi rantai supply yang meningkatkan risiko harga crude dan produk menjadi lebih mahal. Ada isu pengaturan tender mogas. Ada kelemahan dalam pengendalian harga perkiraan sendiri. Ada kebocoran informasi tender. Ada pengaruh pihak eksternal dalam proses bisnis. Ada ketergantungan pada penyedia jasa tertentu. Dan ada potensi risiko piutang karena pengendalian kredit yang lemah. Kalau diterjemahkan ke bahasa sederhana, masalah petrol bukan hanya satu transaksi. Masalahnya ada pada cara sistem berjalan. Siapa yang boleh ikut tender? Siapa yang punya akses informasi? Bagaimana harga dihitung? Apakah penawaran benar-benar kompetitif? Apakah trader tertentu selalu punya posisi lebih kuat? Apakah keputusan bisnis dipengaruhi logika ekonomi atau koneksi eksternal? Inilah jenis masalah yang sulit dipahami publik tapi sangat penting. Karena korupsi dalam pengadaan energi tidak selalu terlihat seperti koper uang. Kadang ia muncul sebagai desain sistem yang membuat kompetisi tidak sempurna. Kadang sebagai informasi yang bocor sebelum tender. Kadang sebagai spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu. Kadang sebagai perantara yang membuat harga naik, tetapi nilainya tidak jelas. Namun penting juga dicatat, temuan audit forensik bukan otomatis sama dengan putusan pengadilan. Audit bisa menemukan indikasi risiko anomali dan kelemahan tata kelola. Tapi, untuk menyebut seseorang bersalah secara hukum tetap perlu proses penegakan hukum pembuktian dan putusan yang sah. Itulah kenapa video ini tidak menyebut semua orang sebagai mafia. Yang kita bahas adalah sistem dugaan pola dan pelajaran governance. Setelah Petrol dibubarkan fungsi pengadaan, dialihkan ke struktur lain di Pertamina, termasuk melalui mekanisme yang diharapkan lebih langsung dan efisien. Tujuannya jelas mengurangi perantara, meningkatkan transparansi, memperkuat kontrol harga, membuka akses ke pemasok yang lebih kompetitif, dan memutus ruang pemburu rente. Tapi, pertanyaan besar muncul setelah itu, apakah membubarkan satu perusahaan cukup untuk menghapus mafia migas? Karena, jika masalahnya hanya nama perusahaan, maka pembubaran bisa menyelesaikan semuanya. Tapi, jika masalahnya pola jaringan dan insentif dalam sistem pengadaan, maka pembubaran hanya langkah pertama. Dalam beberapa tahun berikutnya, pertanyaan itu kembali muncul. Karena isu tata kelola Pertamina dan pengadaan minyak tidak benar-benar hilang dari headline. Pembubaran Petrol adalah momen penting, tapi ia bukan akhir cerita, karena dalam sistem besar seperti energi nasional, masalah tidak selalu hilang hanya karena satu institusi ditutup. Jika insentifnya masih sama, pola bisa berpindah. Jika pengawasan lemah, celah bisa muncul lagi. Jika informasi tetap tertutup, publik tetap sulit melihat apakah pengadaan berjalan adil. Jika Indonesia tetap bergantung pada impor, maka rantai global tetap menjadi ruang yang rawan dimainkan. Inilah pelajaran terbesar dari Petrol. Mafia migas, jika istilah itu dipakai, bukan hanya tentang satu kantor atau satu nama perusahaan. Ia adalah risiko tata kelola. Risiko ketika negara harus membeli komoditas strategis dalam jumlah besar. Risiko ketika keputusan bisnis bernilai miliaran dolar dibuat di ruang yang tidak terlihat publik. Risiko ketika trader, pejabat, kontraktor, dan informasi tidak diawasi dengan cukup kuat. Risiko ketika kebutuhan energi nasional menjadi ladang rente. Karena BBM bukan produk biasa. BBM memengaruhi harga barang, transportasi, subsidi, APBN, inflasi, logistik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika pengadaan BBM tidak efisien, dampaknya tidak berhenti di laporan keuangan Pertamina. Dampaknya bisa turun ke rakyat, dalam harga, dalam subsidi, dalam beban fiskal, dalam kesempatan pembangunan yang hilang. Maka reformasi migas tidak boleh hanya menjadi slogan. Ia harus menjadi sistem. Pertama, pengadaan harus lebih transparan. Siapa pemasoknya? Bagaimana tender dilakukan? Apa dasar pemilihan pemenang? Berapa benchmark harga? Apakah ada perantara yang tidak perlu? Kedua, beneficial ownership harus jelas. Dalam bisnis global, satu perusahaan bisa punya banyak lapisan kepemilikan. Jika pemilik manfaat sebenarnya tidak jelas,
Konflik kepentingan bisa bersembunyi di balik nama perusahaan. Ketiga, audit harus kuat dan ditindaklanjuti. Audit bukan sekadar dokumen untuk konferensi pers. Audit harus menjadi pintu masuk perbaikan sistem, sanksi internal, dan proses hukum jika ditemukan unsur pidana. Keempat, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor. Ini bukan hal mudah. Butuh kilang, investasi transisi energi, efisiensi konsumsi, dan kebijakan jangka panjang. Tapi selama impor sangat besar, ruang rent-seeking akan selalu menggoda. Kelima, publik perlu memahami bahwa energi bukan hanya urusan teknis. Energi adalah politik ekonomi. Siapa yang menguasai pasokan, siapa yang menentukan harga, siapa yang menjadi perantara, dan siapa yang menanggung biaya akhirnya adalah pertanyaan publik. Petral hari ini mungkin sudah tidak beroperasi seperti dulu, tapi kisahnya tetap penting karena ia mengingatkan bahwa di balik BBM yang terlihat sederhana, ada jaringan keputusan bernilai sangat besar. Kita sering marah ketika harga BBM naik, tapi jarang melihat apa yang terjadi jauh sebelum harga itu sampai ke pompa bensin, di kapal tanker, di kontrak impor, di tender pengadaan, di meja negosiasi, di selisih harga beberapa sen per barel. Padahal di sanalah uang negara bisa bocor jika sistem tidak dijaga. Maka pertanyaan terakhir bukan hanya siapa mafia migas. Pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana membuat sistem yang membuat mafia sulit hidup. Karena sistem yang bersih tidak bergantung pada satu orang baik. Sistem yang bersih menciptakan aturan, transparansi, pengawasan, dan konsekuensi. Dan itulah warisan terbesar dari drama Pertamina dan Petral. Bukan sekadar cerita lama tentang anak usaha yang dibubarkan, tapi pengingat bahwa energi nasional harus dikelola dengan integritas. Karena setiap liter BBM bukan hanya komoditas, ia adalah kepercayaan publik. Menurut kamu, pembubaran Petral benar-benar menyelesaikan masalah mafia migas atau hanya mengubah bentuknya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka dokumenter tentang ekonomi, korporasi, energi, sejarah Indonesia, dan sisi gelap dari sistem besar yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Data Set. Karena kadang, cerita paling penting bukan ada di SPBU, tapi jauh di belakangnya di rantai pasok yang tidak pernah kita lihat.